Bi khair, insyaallah bi khair wa'afiyah semua jawabannya. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah semuanya sehat semuanya di rumah. Tetap belajar, tetap semangat. Oke, pada pertemuan keempat, bab 4 materi tentang sholat berjamaah. Sebelum kita mempelajari bab materi tentang sholat berjamaah, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar materi hari ini, sekarang Pak Wakil ingin mengajak pada kalian semuanya yang hadir semuanya, walaupun kita belajarnya online, mari kita sama-sama kita pejamkan mata kita semuanya. Kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita hari ini belajar pasti bisa. Saya ulangi sekali lagi. Dalam hitungan 3 silakan pejamkan mata kalian semuanya. 1, 2, 3. Kemudian tanamkan dalam diri kita semuanya bahwasanya kita hari ini belajar pasti bisa. Kita hari ini belajar pasti bisa. Kita hari ini belajar pasti bisa. Oke, kalau dirasa cukup, sekarang dibuka matanya semuanya. Dan sekalian, hari ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Dan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi tentang toharoh. Nah, sebelum kita masuk materi tentang sholat berjamaah, Pak ingin tanya dulu materi sebelumnya. Kira-kira masih ingat nggak materi tentang toharoh? Nah, insya Allah jawabannya pasti masih ingat semuanya. Alhamdulillah. Toharoh kemarin kita membahas ada 2. Toharoh dari sisi najis, dari sisi hadas, dan bagaimana cara mensucikannya. Insya Allah semuanya sudah tahu semuanya. Oke, hari ini Pak Kopi kan ingin tahu dulu pengetahuan kalian. Kira-kira kalian tahu nggak orang kalau mendengar azan, kira-kira kalian ngapain? Berangkat ke masjid. Kalau berangkat ke masjid, kira-kira yang dilaksanakan di masjid itu apa saja? Ngaji, sholat berjamaah. Oke, hari ini yang kita pelajari adalah materi tentang sholat berjamaah. Anak-anak sekalian, tujuan dan pembelajaran pada hari ini adalah harapannya 1, kita semuanya diharapkan mampu memahami apa itu pengertian sholat berjamaah, bagaimana hukumnya, bagaimana syarat hukumnya, kemudian bagaimana ketentuan-ketentuan pelaksanaan sholat berjamaah serta halangan-halangan seseorang diperkenankan meninggalkan sholat berjamaah. Oleh karena itu, hari ini silakan kalian simak video yang akan Pak Wambi jelaskan pada slide yang akan Pak Wambi tampilkan hari ini. Silakan, kita mulai 3, 2, 1. Silakan disimak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah dari sisi teorinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, silakan Anda perhatikan dengan seksama apa yang saya tampilkan dan apa yang saya jelaskan. Jadi materi sholat berjamaah kali ini nanti ada 4 poin yang kita bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian dan dalil sholat berjamaah. Kemudian hukum dan syarat melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, perbedaan antara makmum muwafiq dan makmum masbuk. Dan yang keempat, halangan seseorang yang diperkenankan tidak melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah, pengertian sholat berjamaah secara bahasa, sholat yang berarti doa. Jamaah atau berjamaah berarti lebih dari 1. Sedangkan secara istilah, sholat berjamaah adalah suatu kegiatan ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang terdiri 1 imam dan 1 makmum. Adapun dalil keutamaan sholat berjamaah, yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat
tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan, yang artinya salat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding salat sendirian. Kemudian hukum melaksanakan sholat berjamaah ada dua. Yang pertama fardu kifayah. Kalau dihukum fardu kifayah, sholat berjamaah ini berarti apabila ada dua orang yang terdiri satu imam dan satu makmum yang sudah melaksanakan sholat berjamaah di suatu daerah, maka satu daerah tersebut yang lain gugur kewajibannya. Kalau sholat berjamaah itu dihukumi sunnah muakkadah, berarti apabila ada seseorang kaum muslimin atau muslim yang melaksanakan sholat berjamaah, maka dia mendapatkan sunnah atau pahala. Akan tetapi ketika dia meninggalkan, dia tidak mendapatkan dosa. Kemudian syarat sah mendirikan sholat berjamaah, satu harus ada imam, yang kedua harus ada makmum, yang ketiga sholat dikerjakan dalam satu majlis atau satu tempat, yang keempat sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kemudian kalau syarat seseorang menjadi imam, satu harus laki-laki jika makmum terdiri dari laki-laki atau perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Jika makmumnya perempuan saja, maka boleh yang menjadi imam perempuan. Yang kedua adalah orang tersebut harus fasih bacaan Al-Qur'annya, harus paling fasih di antara yang lain. Dan yang ketiga, orang tersebut lebih mengetahui tentang seluk-beluk ibadah sholat atau fikih tentang sholat berjamaah, mulai dari syarat rukun sholat berjamaah itu sendiri, batal atau rusaknya sholat berjamaah itu sendiri harus paham. Kalau tidak paham, maka seseorang tersebut tidak diperkenankan menjadi imam. Yang keempat, kalau 3 kriteria di atas tadi sudah memenuhi, kok berarti kita lihat yang keempat, yakni orang tersebut harus lebih tua di antara para jamaah yang lain. Jadi kalau misalkan 3 kriteria di atas tadi kok misalkan ada 2 atau 3 sama-sama laki-lakinya atau perempuannya, kemudian fasih baca Al-Qur'annya, kemudian dia alim atau paham betul tentang sholat berjamaah, maka yang keempat kita tentukan dari sisi umurnya. Kalau di situ lebih ada seorang paling tua umurnya, maka di situ disarankan untuk menjadi imam. Tak lain untuk menghormati. Kemudian syarat makmum, satu niat mengikuti imam, yang kedua mengikuti gerakannya imam, yang ketiga berada dalam satu tempat dengan imam, yang keempat berdiri di belakangnya imam. Kalau syarat ini tidak terpenuhi salah satu saja, maka sholat berjamaah atau syarat menjadi makmum tidak terpenuhi, secara otomatis sholat berjamaah atau jamaahnya rusak atau batal. Kemudian sekarang kita membahas tentang makmum, masbuk, dan muafik. Makmum muafik adalah makmum yang tidak ketinggalan rakaatnya imam atau sempurna. Jadi dia mendapati dari awal, dari Fatihah sampai salamnya imam. Itu namanya makmum muafik. Kalau makmum masbuk itu ada 2. Satu, apabila seorang makmum masbuk mendapatkan imam belum rukuk atau sedang rukuk, dan ia sempat rukuk bersama rukunya imam, maka ia telah mendapatkan 1 rakaat utuh. Yang kedua, makmum masbuk yang kedua, apabila seorang makmum masbuk tidak mendapati atau tidak sempat mendapati rukuknya bersama imam, maka secara otomatis dia tidak dihitung mendapatkan rakaat. Kemudian yang terakhir adalah halangan seorang diperkenankan tidak melaksanakan sholat berjamaah,
Yang pertama bencana alam, semisal banjir, tanah longsor, kemudian ada wabah seperti corona. Nah, ini diperkenankan. Yang kedua, akses menuju tempat sholat berjamaah membahayakan, misalkan di tempat tersebut rawan terjadi gempa, atau arah menuju ke tempat sholat berjamaah masjid atau musola tersebut banyak durinya, atau halangan yang membahayakan seseorang ketika berangkat ke sana, maka seorang tersebut diperkenankan tidak melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga adalah sakit parah. Yang sakit parah ini pengertiannya adalah sakit yang butuh pengobatan yang lama, maka seorang tersebut boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah. Untuk rangkumannya, secara umum yang kita pelajari hari ini adalah: 1. Sholat berjamaah adalah sholat dikerjakan secara bersama-sama dalam satu majelis, minimal terdiri satu imam dan satu makmum. Hukum sholat berjamaah fardu kifayah dan sunnah muakkad. Ketiga, syarat sah mendirikan sholat berjamaah: ada imam, ada makmum. Sholat dikerjakan dalam satu majelis, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kemudian syarat menjadi imam adalah tadi adalah Islam, balik, laki-laki, fasih bacaan Al-Qur'annya, faham syarat rukun sholat, dan terakhir adalah yang paling tua. Yang kelima, syarat menjadi makmum, niat mengikuti gerakannya imam dan posisinya di belakangnya imam. Yang keenam, makmum dibagi menjadi 2, ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Dan yang ketujuh, halangan seseorang melaksanakan sholat berjamaah adalah: 1. karena bencana alam, yang kedua sakit kondisi atau sakit yang parah, dan yang ketiga adalah akses menuju tempat sholat berjamaah itu membahayakan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan sambung di video pembelajaran yang kedua tentang tata cara sholat berjamaah sekaligus bagaimana prakteknya. Itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mana sekalian? Insya Allah semuanya sudah paham semuanya ya. Alhamdulillah. Hari ini yang kita dapatkan apa? Yang pertama tentang pengetahuan tentang pengertian sholat berjamaah, baik dari sisi bahasa maupun istilah. Kemudian kita juga sudah dapat materi tentang bagaimana hukum sholat berjamaah, dari sholat berjamaah seperti apa. Kemudian yang terakhir, kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana ketentuan-ketentuan pelaksanaan sholat berjamaah, sekaligus bagaimana seseorang diperkenankan tidak melaksanakan sholat berjamaah. Nah, sebagai evaluasi hari ini, Pak Kopi akan membagikan link kepada kalian semuanya untuk mengetahui sudah sampai manakah pengetahuan yang sudah kalian kuasai terhadap materi yang Pak Kopi sampaikan tadi. Silakan, akan nanti untuk link materi akan Pak Kopi berikan di Google Classroom. Sebentar lagi akan Pak Kopi berikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi sholat berjamaah materi sholat berjamaah berikutnya. Nanti di materi yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan sholat berjamaah. Bagaimana ketika makmumnya satu, ketika nanti ada makmum dan sebagainya, dan permasalahan yang ada nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tolong besok dipelajari itu, dan pada satu pertemuan berikutnya nanti insya Allah kita akan lebih paham lagi, lebih semangat lagi, dan insya Allah kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat.